Pada bulan November tahun 2010, Yuda bersama istrinya dan kedua anaknya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman sang istri di sebuah desa kecil di Jawa. Kampung itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, memberikan ketenangan yang kontras dengan kehidupan sehari-hari mereka di Depok dan Jakarta. Di Jakarta, Yuda dikenal sebagai seorang pengembang properti atau developer rumah. Seiring dengan perjalanan pulang ke kampung tersebut, ia membawa serta rencana besar. Tidak hanya untuk sekadar berlibur, tapi juga untuk membantu membangun rumah baru bagi mertuanya. Kesibukan yang selama ini menyita waktunya di kota kini teralihkan pada proyek keluarga ini. Selama beberapa bulan, Yuda terfokus pada pembangunan tersebut hingga rumah itu akhirnya selesai pada awal Maret 2011, tepatnya sekitar tanggal 4. Setelah pekerjaan selesai, Yuda dan keluarganya bersiap kembali ke Depok, meninggalkan kampung halaman istrinya dengan perasaan lega dan puas. Mereka tiba kembali di Depok pada tanggal 5 Maret. Setibanya di Depok, meski senang bisa kembali ke rumahnya sendiri, ada sesuatu yang menggelitik di benak Yuda. Selain sibuk dengan profesinya sebagai developer, Yuda memiliki hobi yang begitu ia cintai, yaitu memancing. Hobi yang selama beberapa bulan terakhir harus ia tinggalkan karena kesibukan di kampung halaman istrinya. Di sanalah dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membangun rumah tanpa kesempatan meluangkan waktu di empang favoritnya di Jakarta. Kangen berat dirasakannya terhadap kegiatan yang dulu begitu sering ia lakukan. Apalagi, ia sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya yang biasanya sering ia temui di lokasi pemancingan tersebut. Hingga pada malam hari tanggal 7 Maret 2011, keinginannya tak lagi tertahan. Ia memutuskan untuk pergi memancing, mencari pelarian sejenak dari rutinitas kota yang baru ia jalani kembali. Yuda berangkat menuju pemancingan favoritnya yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Lokasi yang tidak terlalu jauh, namun cukup tersembunyi, sehingga hanya kalangan tertentu yang mengetahuinya. Ia sampai di tempat pemancingan sekitar pukul 9 malam. Saat tiba, suasana pemancingan itu cukup ramai, dengan sekitar 8 orang lainnya yang juga sudah duduk dengan peralatan pancing mereka. Namun, tak satu pun dari wajah-wajah itu dikenalnya. Padahal, Yuda berharap bisa bertemu teman-teman lamanya, namun sepertinya mereka tidak datang malam itu. Sedikit kecewa, Yuda memutuskan untuk mencari tahu keberadaan teman-temannya. Setelah percakapan dengan Pak Budi selesai, Yuda sempat berpikir untuk pulang saja. Rasa enggan muncul di dalam dirinya, apalagi melihat teman-temannya tidak ada dan yang tersisa hanya orang-orang asing yang tak dikenalnya. Namun, di sisi lain ada perasaan tanggung. Ia sudah berada di tempat itu, peralatan pancing sudah siap, dan sungguh sayang rasanya jika harus kembali tanpa melakukan apapun. Dengan sedikit ragu, akhirnya Yuda memutuskan untuk tetap melanjutkan hobinya malam itu. Ia mulai memancing, berharap mungkin saja malam ini akan membuahkan hasil yang baik. Jam terus berlalu, dan satu persatu para pemancing lain mulai meninggalkan tempat itu. Sementara Yuda, yang masih setia dengan jorannya, hanya berhasil mendapatkan satu ikan bawal. Rasa kecewa mulai merayapi pikirannya. Ia sudah menunggu selama berjam-jam, namun hasilnya sangat minim. Namun demikian, Yuda masih menahan keinginan untuk pulang. Ia meneguhkan tekadnya bahwa ia baru akan pulang jika berhasil mendapatkan satu ikan lagi. Hingga larut malam, ia terus menanti, berharap keberuntungan akan segera datang. Malam semakin larut dan tanpa disadari, Yuda menjadi satu-satunya orang yang masih tersisa di pemancingan. Suasana yang tadinya ramai kini berubah menjadi sunyi. Angin malam berhembus lembut, membawa hawa dingin yang perlahan menusuk tulang. Yuda tetap fokus pada aktivitas memancingnya, meskipun kesunyian mulai menyelimuti sekitarnya. Tanpa sadar, para pemancing lainnya sudah pulang, meninggalkan Yuda sendirian di tepi empang. Disinilah keganjilan mulai muncul. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika Yuda sedang asyik menunggu kailnya tersangkut ikan,
pandangannya tertarik oleh sesuatu di sudut pemancingan. Ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, sekitar 10 meter dari tempatnya duduk. Ia mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Bukankah semua orang sudah pulang? Perlahan, dia memusatkan perhatian ke arah sosok yang samar-samar terlihat di pojokan. Pikirannya mulai dipenuhi tanya. Siapa itu? Apakah mungkin ada orang lain yang baru datang? Setelah beberapa saat memperhatikan dengan lebih seksama, Yuda tiba-tiba merasa terkejut. Sosok di kejauhan itu tampak seperti temannya, Bimo. Namun, benaknya segera dipenuhi keraguan. Bukankah Bimo tidak terlihat sejak awal dia tiba? Dan semua orang sudah pulang, jadi kapan Bimo datang? Pikirannya terus berputar, tapi akhirnya Yuda memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia bangkit dari tempatnya dan melangkah mendekati sosok yang ia pikir adalah Bimo. Hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Saat sampai di dekatnya, Yuda menatap Bimo dengan penuh kebingungan. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya dengan nada heran, "Sejak kapan kamu di sini?" Sosok itu menjawab singkat, seolah tak terlalu peduli. "Dari tadi." Jawaban itu, meskipun sederhana, justru membuat Yuda semakin bingung. Ia mengingat kembali, sejak awal dia tidak melihat Bimo sama sekali, apalagi melihat kedatangannya. Pikirannya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin saja dia terlalu fokus memancing hingga tidak memperhatikan sekitar, pikirnya. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang aneh dari sosok yang berdiri di hadapannya. Bimo yang Yuda kenal biasanya sosok yang ceria, penuh canda, dan sering membuat suasana menjadi hidup. Namun malam ini, Bimo terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Tidak ada canda atau tawa seperti biasanya. Bahkan ketika sedang memancing, Bimo tampak seperti sedang melamun. Tidak ada semangat di wajahnya, hanya kebisuan yang terasa mencekam. Keanehan tidak berhenti di situ. Yuda memperhatikan bahwa Bimo memancing dengan cara yang sangat aneh. Setiap kali dia melempar kail ke kolam, tak butuh waktu lama sebelum dia mendapatkan ikan. Anehnya lagi, kail yang dipakai Bimo adalah jenis kail yang bercabang 3, dan setiap kali dilempar, selalu berhasil menangkap 3 ikan sekaligus. Itu terjadi berulang kali. Sementara itu, Yuda yang sudah menggunakan kail 2 masih kesulitan mendapatkan tangkapan. Perbedaan ini semakin membuat Yuda bingung. Pikiran Yuda pun segera berubah fokus. Wah, sepertinya lapak yang ditempati Bimo penuh dengan ikan, pikirnya. Kalau gitu lebih baik aku pindah saja ke sebelahnya. Dengan niat mengubah keberuntungannya, Yuda memutuskan untuk pindah duduk di sebelah Bimo. Tanpa berpikir panjang, dia berkata kepada Bimo, "Aku mancing di sebelah kamu ya. Dari tadi aku baru dapat 1 ikan." Bimo hanya mengangguk singkat tanpa mengucapkan banyak kata. Suasana yang aneh itu semakin menciptakan rasa tidak nyaman di hati Yuda, tapi ia mencoba mengabaikannya. Dengan semangat ia mulai melempar kailnya lagi, berharap mendapatkan lebih banyak ikan di tempat yang dianggapnya lebih beruntung. Namun, meskipun sudah berganti tempat, keberuntungan tampaknya masih enggan mendekati Yuda. Waktu terus berlalu, namun tak satu pun ikan yang berhasil ia tangkap. Sementara itu, Bimo yang duduk di sebelahnya masih dengan mudah mendapatkan ikan. Setiap kali dia menarik kailnya, selalu ada 3 ekor ikan yang tergantung di ujungnya. Yuda mulai merasa frustrasi. Perbedaan hasil yang begitu mencolok antara dirinya dan Bimo membuat suasana semakin terasa aneh. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Yuda kembali menoleh ke arah Bimo, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, yang ia lihat hanya sosok Bimo yang tampak tak acuh, dengan wajah pucat yang masih memandang lurus ke depan. Tatapannya hampa, seperti orang yang tak benar-benar hadir di tempat itu. Dan lagi,
Setiap kali kail dilempar, 3 ikan langsung tersangkut. Semakin lama, perasaan Yuda semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi dia belum bisa benar-benar memahami apa itu. Dia berusaha untuk tetap fokus pada kegiatan memancingnya, namun pikirannya terusik oleh keanehan yang terjadi. Dengan penuh harap, Yuda kembali melemparkan umpannya ke dalam pemancingan. Tak lama kemudian, ia merasakan tarikan halus di ujung joran pancingnya. Jantungnya berdegup lebih kencang, mengira akhirnya ada ikan yang tersangkut di kailnya. Wah, akhirnya dapat juga, pikirnya. Dengan penuh semangat, ia mulai menarik pancingnya. Namun di luar dugaannya, Bimo yang sejak tadi tampak tak acuh tiba-tiba menyahut dengan suara yang datar, "Itu tambang bekas aku." Kata-kata itu membuat Yuda tertegun sejenak. Apa maksud dari perkataannya tersebut? Pikirannya dipenuhi kebingungan, namun ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mungkin Bimo hanya sedang bercanda, pikirnya. Namun, ketika ia memperhatikan lebih lanjut, keganjilan Bimo semakin terasa. Wajah temannya itu masih tampak pucat dan tatapan kosongnya belum berubah. Rasa penasaran akhirnya mendorong Yuda untuk bertanya lebih lanjut. Dengan nada khawatir, ia bertanya kepada Bimo, "Kamu kenapa sih? Mukamu tidak seperti biasanya. Kelihatan kayak lagi punya masalah." Bimo hanya menatapnya dengan pandangan tajam yang membuat suasana semakin canggung. Tanpa ekspresi yang jelas, ia berkata, "Masalahku berat. Aku minta tolong, anterin aku balik nanti ya. Aku tidak bawa motor." Yuda terdiam sejenak mendengar permintaan itu. Namun, karena Bimo adalah temannya, Yuda merasa wajar jika dia menawarkan bantuan. Dia tidak berpikir terlalu jauh, hanya merasa perlu membantu. Meski suasana semakin aneh, namun membuat Yuda setuju tanpa banyak pertimbangan. "Ya sudah, nanti aku anterin kamu balik," jawabnya singkat, mencoba tetap tenang meski perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Waktu terus berlalu hingga akhirnya pukul 4 pagi tiba. Yuda yang sudah lelah dan merasa tak ada lagi yang bisa ia dapatkan, memutuskan untuk pulang. Ia menoleh ke arah Bimo dan bertanya, "Aku mau pulang nih, kamu mau pulang juga kan?" Bimo mengangguk pelan tanpa banyak bicara. "Iya, aku ikut pulang," jawabnya singkat. Mereka berdua pun bersiap untuk pulang. Yuda menaiki motornya dan Bimo duduk di belakang, dibonceng tanpa suara. Sepanjang perjalanan, keheningan yang tak biasa menyelimuti mereka. Angin dingin malam menyusup di antara percakapan yang tak kunjung terjadi. Yuda mencoba mencairkan suasana dengan beberapa pertanyaan kecil, namun Bimo hanya diam. Dia tidak memberikan respons apapun, hanya terdengar sesekali gumaman samar dari bibirnya. Di antara kebisuan yang menghantui perjalanan mereka, Bimo tiba-tiba berkata dengan suara pelan namun syarat dengan rasa sakit. "Tidak enak rasanya, sakit banget." Kata-kata itu membuat Yuda segera menoleh ke belakang, meski ia tetap harus fokus pada jalan di depannya. Ada nada kecemasan dalam suaranya ketika ia bertanya, "Sakit apa memang?" Namun, setelah pertanyaan itu, Bimo tak memberikan jawaban. Ia kembali membisu. Yuda yang sudah beberapa kali berkunjung ke rumah Bimo, tentu hafal dengan baik jalan menuju ke sana. Rumah Bimo memang tidak terlalu jauh dari pemancingan, hanya beberapa menit berkendara. Setelah melewati beberapa belokan, mereka akhirnya sampai di gang kecil yang menuju ke rumah Bimo. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung gang, Yuda melihat sebuah bendera kuning yang berkibar pelan ditiup angin malam. Pemandangan itu membuat Yuda sedikit terkejut. Sebagaimana yang diketahui umum, bendera kuning biasanya menjadi tanda bahwa ada seseorang yang meninggal dunia. Meski begitu, Yuda tidak terlalu memperhatikannya lebih lanjut. Ia terlalu fokus untuk segera mengantarkan Bimo pulang. Lagi pula, dia tidak sempat membaca siapa yang meninggal. Jadi ia hanya melanjutkan perjalanan tanpa terlalu memikirkannya. Ketika motor akhirnya berhenti di depan rumah yang Yuda kenal sebagai rumah Bimo, ia menoleh ke belakang dan berkata,
sudah sampai. Ia mengira perjalanannya sudah selesai dan Bimo akan segera turun dari motornya. Namun, jawaban Bimo membuat suasana kembali berubah aneh. Dengan nada yang datar dan tanpa emosi, Bimo membalas, "Rumahku bukan di sini." Yuda tertegun mendengar jawaban itu. "Hah, kamu sudah pindah?" tanyanya, sedikit bingung. "Sudah," jawab Bimo singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, hanya tatapan kosong yang terus menatap lurus ke depan. Kebingungan semakin merayap dalam benak Yuda. "Terus aku harus antar kemana?" tanyanya lagi, berharap Bimo memberikan arahan yang lebih jelas. Bimo kemudian mulai memberikan petunjuk jalan dengan tenang. Dia menyuruh Yuda untuk terus melaju. Tanpa banyak berpikir, Yuda mengikuti arahannya. Semakin lama mereka berkendara, Yuda merasa jalur yang mereka lewati semakin tidak wajar. Mereka kini berada di jalan yang jauh lebih sepi dan gelap. Lalu, pemandangan di depan mereka mulai berubah. Yuda sadar bahwa mereka sedang menuju sebuah tempat yang jarang dilewati orang di malam hari, yaitu tempat pemakaman umum. Jarak antara rumah Bimo yang baru ditunjukkannya dan TPU itu kira-kira sekitar 1 kilometer. Yuda mulai merasa tidak nyaman. Dia tahu betul jalan ini, namun tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk melewati pemakaman pada jam seperti ini. Sambil tetap mengendarai motornya, ia mulai berpikir, "Ini Bimo mau motong jalan atau bagaimana sih? Kok malah lewat kuburan begini?" Rasa aneh yang muncul sejak awal semakin kuat menghantuinya. Tapi ia terus melanjutkan perjalanan, meski hatinya mulai diliputi kecurigaan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah titik di mana Bimo tiba-tiba berkata dengan suara yang datar dan tanpa emosi, "Sudah sampai di sini aja." Kata-kata itu membuat Yuda kaget bukan kepalang. Ia menghentikan motornya di depan pemakaman yang gelap dan sunyi. "Hah, di sini?" Yuda merasa ada yang sangat salah. Tatapannya tertuju pada gerbang kuburan yang sepi. "Ini kan kuburan?" bisiknya pelan, merasa bingung dan takut. Dia kembali menoleh ke Bimo dengan perasaan tak menentu. "Rumahmu di mana emangnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Dalam kebisuan yang mencekam, Bimo hanya diam. Wajahnya masih datar, tanpa ekspresi apapun. Namun, tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah nisan yang terbuat dari kayu. Mata Yuda mengikuti arah tunjukan tersebut, dan saat itulah hatinya seakan berhenti berdetak. Di nisan kayu yang ditunjuk Bimo, tertulis dengan jelas nama yang membuatnya merinding, Bimo bin Ahmad. Tulisan itu terpampang nyata di depan mata Yuda, dan kenyataan yang ada di hadapannya langsung menghantam keras kesadarannya. Rasa dingin merayap cepat ke seluruh tubuhnya, mencengkeram jiwanya dengan kuat. Ini bukan sekadar kebetulan, bukan pula mimpi buruk. Yang berdiri di belakangnya bukan temannya yang masih hidup, melainkan sosok dari dunia lain. Yuda merasa tubuhnya mendadak lemas. Jantungnya berdebar kencang, namun tubuhnya terasa kaku. Dengan gemetar, ia berbalik untuk melihat Bimo. Namun, saat matanya menatap kembali sosok yang sejak tadi ia bonceng, Bimo menatapnya dengan pandangan sayu, seolah penuh dengan kesakitan. "Tidak enak jadi aku, sakit rasanya," gumam Bimo dengan suara lirih, namun mengandung keputusasaan yang mendalam. Kalimat itu bergema di kepala Yuda, memecah sisa-sisa keberaniannya yang telah terkikis. Tanpa mampu menahan lebih lama, tubuh Yuda langsung merosot, pandangannya menjadi gelap, dan ia pingsan seketika di tempat. Ketika akhirnya kesadarannya kembali, matahari sudah mulai terbit. Yuda terbangun dengan rasa kebingungan yang luar biasa. Sekitar pukul 6 pagi, seorang pria tua yang ternyata adalah tukang gali kubur berdiri di dekatnya, membangunkannya dari pingsan. Dengan bingung dan linglung, Yuda perlahan bangkit dari tanah yang dingin. Ia menyadari bahwa dirinya tergeletak di dekat kuburan, tepat di tempat terakhir dia melihat Bimo. Rasa pusing masih menyerang kepalanya, tapi ingatan tentang apa yang terjadi malam sebelumnya mulai kembali menghantamnya.
Tanpa pikir panjang, Yuda mulai menceritakan kepada tukang gali kubur tersebut tentang kejadian yang ia alami semalam. Ia menceritakan bagaimana dia mengantarkan temannya pulang, namun tanpa disadari, tempat yang ia tuju ternyata bukanlah rumah temannya, melainkan kuburan. Mendengar cerita Yuda, tukang gali kubur itu mengangguk pelan. Ia kemudian berkata kepada Yuda bahwa Bimo, teman yang Yuda antarkan semalam, sebenarnya sudah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Mendengar pengakuan itu, tubuh Yuda kembali terasa dingin, darahnya serasa berhenti mengalir. Dia benar-benar tidak tahu bahwa temannya telah meninggal, apalagi dengan cara yang begitu tragis. Setelah kejadian itu, Yuda jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan mentalnya terguncang oleh pengalaman mencekam yang tak dapat ia cerna dengan logika. Selama beberapa hari, Yuda hanya bisa terbaring di rumah, mencoba mengatasi rasa takut dan syok yang terus menghantuinya. Setelah kondisinya mulai membaik, ia memutuskan untuk menemui teman-temannya yang juga mengenal Bimo. Dia ingin memastikan cerita yang ia dengar dan mengonfirmasi bahwa apa yang dialaminya bukanlah hasil dari imajinasinya sendiri. Saat bertemu dengan salah satu temannya, Yuda menceritakan pengalaman yang ia alami. Temannya itu mengangguk dan membenarkan bahwa Bimo memang telah meninggal dunia sekitar 2 minggu sebelumnya, tepat seperti yang diceritakan oleh tukang gali kubur. Temannya juga menjelaskan bahwa Bimo meninggal akibat gantung diri, sebuah kenyataan yang membuat perasaan Yuda semakin terguncang. Dan barulah saat itu, Yuda mengingat kembali kejadian di pemancingan ketika ia mendapatkan tali tambang saat memancing. Dan lebih mengejutkan lagi, temannya itu juga mengungkapkan fakta yang lebih menyeramkan. Ternyata, Yuda bukanlah satu-satunya orang yang dikunjungi oleh sosok Bimo. Beberapa teman lainnya juga mengalami kejadian serupa, di mana mereka merasa diteror oleh sosok yang menyerupai Bimo setelah kematiannya. Sosok itu muncul di tempat pemancingan. Teman-teman Yuda yang lain, yang biasanya sering memancing bersama di tempat mereka bertemu, sudah tidak lagi berani memancing malam-malam. Teror dari sosok yang menyerupai Bimo begitu kuat, dan rasa takut itu menghantui mereka. Kini, mereka lebih memilih untuk tidak lagi mengunjungi tempat-tempat yang biasa mereka datangi bersama Bimo, seolah takut bahwa sosok itu akan muncul kembali. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Yuda yang bukan nama sebenarnya, karena permintaan untuk menyamarkan nama dan juga tempat pemancingan yang dimaksud. Baiklah, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.